Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Jemaat GKMI, Eklesia dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita telah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Kita berdoa semoga kita sebagai bangsa juga akan mengalami kemerdekaan dari wabah Corona COVID-19 yang telah menimpa kita lebih dari 1,5 tahun. Bersyukur bahwa dalam waktu 3 minggu yang terakhir ini ada tanda-tanda yang positif, tanda-tanda bahwa badai mulai mereda. Menurut penelitian, dalam dunia media dan dunia komunikasi, maka berita-berita yang bersifat negatif seperti hoax dan sebagainya itu justru menimbulkan efek yang negatif. Orang menjadi khawatir, cemas, galau, dan sepertinya kehilangan pengharapan. Itu menyebabkan imun atau imunitas tubuh seseorang yang menerima berita itu menjadi rendah. Dan akibatnya apa? Bagi mereka yang belum terkena COVID karena imunnya rendah akan mudah terkena. Sebaliknya bagi mereka yang sudah terkena, mendengar berita-berita yang negatif seperti itu, malah makin parah keadaan penyakitnya dan bisa berakibat fatal, yaitu meninggal dunia. Nah, saudara-saudara, sebaliknya bagi penerima-penerima berita yang bersifat positif, yang bersifat baik, menyenangkan, gembira, memberikan pengharapan, itu malah justru meningkatkan daya imunitas. Sehingga dengan demikian bagi mereka yang belum terserang akan tidak mudah terserang. Dan bagi yang sudah terserang akan mudah atau cepat sembuh. Berita-berita negatif yang banyak beredar sekarang ini, misalnya bahwa vaksinasi itu bersifat merusak. Bahkan ada yang mengatakan vaksinasi itu tidak menolong, tetapi justru sebaliknya. Atau juga ada yang mendapat atau menerima berita-berita bahwa obat-obat untuk penyakit COVID-19 yang diberikan itu bukannya mengobati, tetapi justru meracuni. Sehingga banyak orang tidak mau divaksin, dan apalagi sampai harus masuk ke rumah sakit. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, jadi berita-berita yang bersifat negatif itu justru menurunkan imunitas dari tubuh seseorang. Dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, maka berita-berita yang bersifat positiflah yang sangat diharapkan. Baik itu yang kita dengar maupun yang harus kita teruskan atau kita sampaikan kepada orang-orang yang lain. Karena itu nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 7 dan 8. Atau mulai dengan ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara-saudara, semua berita-berita yang bersifat positif inilah yang membuat hidup kita menjadi tenang, damai, tentram, optimis, dan penuh pengharapan. Selamat beribadah, selamat bertahan di dalam hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita bukan hanya menerima berita-berita yang positif, tetapi juga kita bersifat positive thinking. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Amin.